Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Afri Fazil dengan NIM 21076031 dalam materi pengantar kewirausahaan. Dan presentasi yang kita bahas saat ini yaitu business plan atau bisa disebut juga perencanaan bisnis dalam kewirausahaan. Wirausaha itu dimulai dari mau tidak mau, bahkan hampir seluruh aspek pekerjaan di dunia ini butuh rencana. Sebuah rencana yang matang, rencana tersebut disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya. Dimulai dari ide, inovasi, kreativitas, waktu, dan pencapaian. Itu semua ada dalam sketsa rencana yang kita buat. Beberapa kemungkinan dalam perencanaan merealisasikan atau mewujudkan ide-ide yang ada di dalam kepala kita, yaitu yang pertama, pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan uang atau materi. Yang kedua, pekerjaan kita menjadi gagal dan kita harus memikirkan kembali apa rencana berikutnya. Bahkan bisa jadi dalam konteks kegagalan ini kita akan kehilangan banyak modal atau mengalami kerugian. David Hawkins menyatakan bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha, sebenarnya ia merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Namun, menurut David, pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strategi, menggunakan informasi untuk menguji kebenaran pendapatnya, dan cukup pandai mengenali berbagai kekurangan dirinya. Jadi apa itu business plan? Business plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan bisnis yang kita buat. Dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Beberapa elemen dalam mendesain bisnis plan yaitu yang pertama, deskripsi bisnis. Harus ada kejelasan tentang bisnis yang kita buat. Yang kedua, produk barang dan jasa yang juga harus ada kepastiannya. Apakah itu produkkah, barangkah, atau jasakah? Yang ketiga yaitu analisis pasar atau rencana pemasaran. Harus menganalisis kondisi-kondisi yang menjadi target market dari produk atau jasa yang kita hasilkan. Yang keempat yaitu mesti ada rencana produksi. Bagaimana rencana ke depan, apakah jangka panjang, jangka pendek, atau jangka menengah. Yang kelima yaitu analisis keuangan. Harus jelas uangnya, sumbernya dari mana, digunakan untuk apa. Dan jika terjadi kegagalan, uang berikutnya diambil dari mana. Dalam membuat bisnis plan pasti ada tujuannya. Tujuannya itu untuk sesuatu yang bisa ukur sebagai seorang bisnismen ke depannya. Dan ada beberapa tujuan yang bisa kita lihat yaitu yang pertama sebagai panduan oleh seorang wirausahawan dalam menjalankan usahanya. Yang kedua sebagai bahan mengevaluasi kelemahan. Yang ketiga sebagai pedoman bagi pihak luar. Dan yang keempat sebagai dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang kita punya. Jadi, bisnis plan tidak hanya sekedar catatan biasa, tidak hanya dokumen biasa, tapi detail dibuat, bahkan bisa digambarkan ini orang atau bisnismen ini bakal mengalami kerugian atau justru berhasil. Dan ciri-ciri dari bisnis plan atau perencanaan usaha yang baik itu yaitu yang pertama bahwa perencanaan itu baru akan dianggap baik ketika usahanya fokus pada visi, misi, tujuan, dan kegiatan usaha yang dilakukan. Yang kedua, perencanaan usaha itu sebenarnya harus dikatakan baik ketika memiliki rasionalitas dan faktual. Yang ketiga, yaitu perencanaan usaha itu memang dipersiapkan untuk tidak berkelanjutan serta mempertimbangkan kondisi dan mampu memprediksi pada keadaan yang akan datang.
Yang keempat yaitu perencanaan usaha bersifat operasional, yaitu sederhana, mudah dilakukan, terperinci, jelas, bagian per bagian dan dapat dilaksanakan. Ada beberapa manfaat pengelolaan usaha yang harusnya didasari berdasarkan perencanaan usaha dalam buku yang disampaikan oleh Yushita, yaitu yang pertama, rencana usaha seharusnya dikatakan baik ketika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh wirausahawan. Yang kedua, rencana usaha itu atau bisnis plan bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman. Yang ketiga, rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan dana investasi. Bisnis plan juga bisa dijadikan sebagai fungsi rencana usaha bagi calon wirausahawan. Ada 3 fungsinya, yaitu yang pertama sebagai rencana aksi usaha yang akan dilaksanakan, yang kedua sebagai peta jalan atau sebagai penjelasan dan sebagai alat penjualan. Yang ketiga sebagai bahan penjualan sehingga sebuah perencanaan usaha bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh para wirausahawan dimanapun. Dan ada beberapa prinsip dalam membuat bisnis plan. Yang pertama yaitu bahwa bisnis plan atau rencana usaha itu harusnya memang bisa diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha bisnis atau bisnis plan didesain itu bersifat fleksibel dan realistis. Yang ketiga itu perencanaan usaha atau bisnis plan itu harusnya mencakup seluruh kegiatan usaha yang kita punya. Jadi paling tidak 3 dari sekian banyak prinsip ini harus kita penuhi sebagai calon wirausahawan yang memang ingin memajukan bisnis yang sudah ada di pikiran dan di kepala kita. Dan juga ada beberapa sistematika yang harus dipenuhi untuk mengindikasikan bahwa bisnis plan yang kita desain itu memenuhi kriteria sebagai bisnis plan yang cukup baik. Yang pertama itu ada ringkasan yang jelas. Yang kedua, dari sistematika itu harus terurai deskripsi produksinya. Yang ketiga, ada analisis pasar atau market chart yang kita buat. Yang keempat, sistematikanya menyusun perencanaan produksi atau analisis produksi. Yang kelima, yang terakhir, menyusun perencanaan keuangan. Itulah presentasi saya kali ini. Terima kasih telah menonton video presentasi saya ini. Mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat. Saya Afri Fazil, mohon undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.